Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak Umi, apa kabar anak-anak Umi? Umi harap anak-anak Umi selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan selalu sehat walafiat. Oke anak-anak Umi, hari ini kita akan belajar pendidikan agama Islam. Materi kita adalah membahas gerakan-gerakan sholat. Nah, anak-anak Umi tentu masih ingat kan gerakan-gerakan sholat? Pasti harus, karena kenapa? Karena sholat adalah aktivitas kita dan kewajiban kita yang harus kita lakukan dalam sehari-hari, yaitu 5 waktu dalam satu hari. Nah, sebelumnya kelas 2 pun sudah kita pelajari kan, Nak? Nah, di sini Umi akan membahas dan menegaskan kembali gerakan-gerakan sholat. Adapun yang pertama gerakan sholat adalah berdiri tegak bagi yang mampu. Nah, ini berdiri tegak, kita harus tegak ya nak, tegak lurus dan tidak boleh membungkuk ataupun tidak boleh miring ke samping atau ke kanan. Kita harus tegak lurus. Bagaimana Umi kalau misalnya seseorang lagi demam atau lagi tidak bisa berdiri? Nah, anak-anak Umi, Islam adalah agama yang tidak akan pernah memberatkan seseorang dalam melaksanakan peraturan-peraturan ataupun kewajiban dalam Islam. Nah, jika anak Umi sedang sakit atau tidak mampu berdiri, maka di dalam Islam diperbolehkan anak Umi sholat dalam keadaan berbaring atau duduk. Tapi dengan catatan benar-benar sudah tidak sanggup berdiri ya nak. Jika masih sanggup, maka kita diharuskan berdiri tegak. Oke, yang kedua adalah takbiratul ihram. Nah, takbiratul ihram ini adalah ketika kita ingin memulai sholat setelah membaca niat sholat. Nah, saat takbiratul ihram kita akan mengangkat kedua tangan kita nak. Nah, apa bacaannya? Bacaannya adalah Allahu Akbar. Nah, Allahu Akbar artinya adalah Allah Maha Besar. Nah, yang ketiga adalah berdiri sambil bersedekap. Nah, maksud berdiri sambil bersedekap ini adalah, lihat fotonya nak. Ini maksudnya anak Umi berdiri tegak sambil mensedekapkan kedua tangan anak Umi. Nah, bacaan dalam saat berdiri ini adalah membaca doa iftitah. Anak-anak Umi tentu sudah hafal ya doa iftitah. Dan keempat, ruku. Nah, perhatikan nak pada gambar ini. Di sini kita harus ruku. Nah, ruku ini kita harus membaca doa Subhana rabbiyal azim wa bihamdihi sebanyak 3 kali. Oke, selanjutnya yaitu iktidal. Nah, iktidal ini seperti gambar berikut nak. Nah, dalam iktidal ini kita juga membaca doa nak, yaitu sami Allahu liman hamidah. Oke, selanjutnya adalah sujud. Nah, perhatikan nak gambar berikut. Gambar berikut dia telah sujud. Nah, sujud di sini kita harus benar-benar meletakkan kening kita, hidung dan kedua telapak tangan kita, lutut serta jari-jari kita menyentuh lantai ya nak, sambil membaca Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Nah, selanjutnya adalah duduk di antara dua sujud. Nah, perhatikan nak, duduk di antara dua sujud ini bagaimana? Nah, kaki kanannya berdiri dan kaki kirinya didudukin ya nak. Tapi lihat, berdirinya kaki kanan menghadap kiblat. Tidak boleh kita menidurkan kaki kanan kita. Kita harus membuatnya berdiri seperti yang ada di gambar berikut. Oke nak, selanjutnya itu duduk tasyahud awal. Nah, caranya sama dengan duduk di antara dua sujud tadi. Hanya saja pada tasyahud awal ini jari telunjuk tangan kanan kita diacungkan nak. Dan dimulai ketika mengucapkan lafal asyhadu alla ilaha illallah dan pandangan mata kita diarahkan ke ujung telunjuk kanan kita. Jadi anak Umi hanya ada pada sholat yang rakaatnya lebih dari 2, yaitu sholat zuhur, asar, maghrib, dan isya ya. Kalau sholat subuh itu tidak ada yang namanya tasyahud awal, hanya ada tahiyat akhir. Oke anak Umi, selanjutnya adalah duduk tahiyat akhir. Nah, perhatikan gambar berikut nak.
Duduk tahiyat akhir ini sama dengan duduk tasyahud awal tadi ya nak. Dan bacaannya juga sama. Boleh juga ditambah, yaitu salah satu bacaan tasyahud akhir seperti di buku kita halaman 74, yaitu doanya Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnati masihid dajjal. Yang terakhir, yang ke-10 adalah salam, yaitu menoleh ke kanan sampai pipi kanan terlihat dari belakang sambil mengucapkan Assalamualaikum warahmatullah. Kemudian menoleh lagi ke kiri sampai pipi kiri kita terlihat dari belakang dan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullah. Oke anak Umi tentu sudah hafal ya. Nah, di pertemuan yang akan datang ketika masuk kelas kita akan praktik sholat ya nak. Ingat anak Umi harus dipersiapkan dan jangan pernah tinggal sholatnya. Sampai di sini dulu ya nak pembelajaran kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.